Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala safil anbiya'i wa mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan milik Allah semata. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga bisa hadir dalam majlis ilmu yang insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Khairul Alam Habibullah Ta'ala. Salat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatatkan oleh Allah sebagai para penegak sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam kajian Quranic Inspiration sama Sakhiril Alam, yang insya Allah kita akan melanjutkan sebuah tema dalam surat Al-Jasiyah tentang bagaimana kita mengikuti sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti hawa nafsu. Dalam di uh, pekan lalu kita sudah membahas tentang ayat ini, surat ini dalam Jasiyah, dan insya Allah akan diulas kembali lebih dalam oleh guru kita Ustaz Khalil Alam. Dan tentu kebersyukuran inilah yang tentu setiap pagi kita rasakan, dan mari sama-sama sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas semua ilmu yang dengan wasilah ilmu yang diberikan oleh para guru kita. Tentu kita mendapatkan hikmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wujud ta'zim kita adalah terus mendoakan para guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan dan juga keistiqomahan untuk para guru kita, wabil khusus untuk guru kita Ustaz Khairul Alam. Dan tentu doa ini juga jangan lupa untuk juga kita sampaikan untuk para saudara kita yang hadir maupun yang belum bisa hadir di Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa limpahkan keberkahan untuk saudara-saudara kita. Tentu untuk keluarga dan diri kita menjadi yang langkah awal ya. Doakan diri kita dan keluarga kita, kemudian para sahabat semuanya. Tentu inilah doa yang alhamdulillah menjadi bagian yang di majlis ilmu Allah akan limpahkan suatu rahmat, sakinah, dan juga bahkan menyebutkan orang-orang yang hadir istiqamah dalam majlis ilmu kepada para penduduk langit. Dan inilah disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, uh, tidaklah satu kaum yang uh, yatadarusuna yatluna kita yatadarusuna bainahum, orang yang selalu berduduk dalam majlis ilmu kemudian mereka membacakan Al-Quran dan juga mempelajarinya, ila nasat angin sakinah, kecuali Allah akan turunkan baginya sakinah wa ghasyatur rahmah, dan Allah akan menurunkan rahmatnya. Dan majlis inilah yang selalu diliputi oleh rahmat Allah. Wahfatil malaika, dan malaikat juga bahkan hadir untuk mengaminkan doa-doa kita. Wajibullah fi man indah, dan inilah yang paling penting ketika wajibullah, ketika Allah menyebut-nyebut orang yang berada dalam majlis ini. Alhamdulillah, Ustaz Khairul Alam sudah hadir bersama kita menemani, insyaallah selama sejam kita akan dibersama oleh beliau untuk kembali mendalami pemaknaan dalam surat Al-Jasiyah yang sudah dibahas di pekan lalu ya. Dan pekan lalu kita ingat dengan surat Al-Jasiyah di ayat 23 yang itu menjadi bahasan inti ketika orang-orang yang Allah sesatkan, Allah tutup pendengaran hatinya dan penglihatannya karena mengikuti hawa nafsu. Baik, Ustaz Alam, silakan untuk kembali melanjutkan pendalaman tema dalam surat Al-Jasiyah. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat walafiat. Ya. Oke, hari ini tadi yang sudah disebutkan sama Mas Holis, kita akan membahas kembali surat yang minggu lalu kita bahas ya, surat Al-Jathiyah. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian dipersiapkan Al-Qur'annya, surat ke-45 di dalam Al-Qur'an. Nah, untuk merecall kembali apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu sekalian tangkap dari pelajaran minggu lalu di surat Al-Jathiyah ayatnya 23? Ada yang mau menjawab? Tentang hawa nafsu ya, yang penting kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu, Ustaz. Kalau saya melihatnya bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu gitu ya. Sehingga kan hawa nafsu itu memang tidak boleh dimatikan ya gitu ya. Hmm. Hawa nafsu ini menjadi salah satu juga anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara hawa nafsu dengan tadi hidayah cahaya Allah itu. Oke. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar surat Al-Jathiyah tentang hawa. Ya, hawa itu adalah sebuah perasaan yang muncul pada diri kita dan sifatnya adalah spontan, bisa marah, sedih, bahagia, cinta, dan seterusnya. Jadi itu adalah kumpulan berbagai macam emosi yang ada pada diri manusia. Kemudian bagaimana akhirnya hawa itu menjadi Tuhan. Nah, itu adalah titik kritis sebenarnya, adalah titik yang paling bahaya yang kita harus waspada dengan hal itu gitu ya. Karena kalau tidak, tanpa sadar sebenarnya kita bisa mempertuhankan hawa nafsu ya menjadi Tuhan. Ya, itu adalah titik kritis yang kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar di ayat yang berbeda ya di dalam surat Al-Jathiyah ini ya. Jadi kalau misalnya belum clear atau masih mau memperdalam yang minggu lalu, teman-teman MKI sudah menyiapkan materinya, sudah record ya materinya, silahkan diputar ulang. Karena memang untuk menjadi sebuah pelajaran gitu ya, kita memang harus mengulang-ulang. Jadi tidak bisa hanya sekali saja, kita harus mengulang kembali ya. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar surat Al-Jathiyah. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, dibuka mulai ayat pertama ya. Udah? Udah, Ustaz. Oke. Silakan, ada yang bisa bantu ayat pertama dan kedua. Artinya, Ustaz? Ya. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat Al-Jathiyah ini yang artinya adalah yang bersujud. Jadi orang-orang yang bersujud Al-Jathiyah. Nah, diawali dengan Hamim. Ya. Banyak musafir menafsirkan ayat ini ya dengan berbagai macam angle gitu ya, tapi di ujungnya adalah hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi tidak ada yang tahu pasti tafsir dari Hamim ini. Jadi Allah yang tahu maknanya. Kemudian ayat kedua. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, ayat kedua ini berarti menjelaskan tentang apa? Surat Allah dan tentang kitab Ya, Quran. ayat kedua ini tentang kitab. Kitabnya mengacu kepada apa? Kitabnya mengacu kepada Al-Quran. Jadi keseluruhan isi dari
ayat-ayat setelahnya itu akan mengacu kepada ayat ini. Ya, jadi kitab ini diturunkan Allah dari Maha Perkasa dan dari Yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi tentang Al-Quran yang diturunkan Allah. Ya, jadi core utamanya sebenarnya apa berarti? Tentang Al-Quran. Al-Quran. Oke. Al-Quran itu isinya apa? Petunjuk. Tunjuk Oke. Petunjuk terus apa lagi kira-kira? pembeda. Pembeda. Kisah-kisah. Cara Kisah-kisah. hidup. Penerang, penjelas kehidupan. Oke. Nah, kalau kita baca sekarang, petunjuk, betul. Gitu ya. Penjelas, ya. Nah, sekarang langsung dibuka oleh Allah ayat ketiga. Inna fis samawati wal ard. Sesungguhnya pada langit dan bumi. La ayatil lil mu'minin. Adalah ayat-ayat bagi orang-orang mukmin. Berarti Quran itu apa? Ayat-ayat, kumpulan ayat-ayat. Ayat-ayat bagi orang mukmin. Ya. Ayatnya apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda Ya, Al-Quran. ayat itu tanda-tanda kekuasaan Allah, itu terjemahannya. Ayatnya berarti apa? Kumpulan petunjuk. Kumpulan petunjuk. Lihat tuh, Allah secara jelas tuh. Inna fis samawati wal ard. Oh, langit dan bumi itu. Ya, apa yang ada di langit dan apa yang Itu. ada di bumi, ayat itu adalah ayat. Hmm. Jadi kita baca Quran nih, ya, kita mempelajari Quran nih. Terus Allah bilang apa? Di dalam langit dan bumi itu ada ayat loh. Ada. Ya. Berarti ayat Allah itu luas nggak? Luas. Luas. Ada nggak orang yang tidak mendapatkan ayat-ayat Allah? Tidak ada. Semua dapat, Nggak tapi ada. tidak semua memperhatikan. Ya, karena dulu waktu saya masih SMP, SMA, kan sering diskusinya itu, "Lah, kalau orang non-Muslim, gimana mereka tahu kebenaran? Loh, mereka nggak baca Quran kok. Iya. Kalau tidak ada Nabi dan Rasul ke pulau itu, di daerah itu, mereka dapat petunjuk dari mana ya?" Pernah nggak punya pertanyaan seperti itu? Pernah Ustaz. Berarti ketika kita mempelajari Quran, mereka mendapat petunjuk dari mana? Ayatnya dari mana? Harusnya dari langit, dari bumi. Ya, Alam semesta. ketika mereka merenung, ketika mereka mempelajari, maka akan bertemu dengan apa? Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Ayat Allah. Allah. Akan bertemu dengan kebenaran. Ya. Oke, ayat keempat. Wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin ayat. Dan pada penciptaan dirimu. Berarti siapa ini? Manusia. Manusia. Dan pada makhluk yang bergerak. Siapa ini? Semuanya binatang. Makhluk hidup di dunia dan langit. Ya. Jadi kalau mempelajari tentang manusia, itu mempelajari ayat. Al-Quran. Iya. Ya. Mempelajari Mempelajari Al-Quran. makhluk yang bergerak, Mempelajari Iya. ayat juga. Ayat juga semuanya. mempelajari ayat. Berarti mempelajari itu semuanya bagian dari agama, bukan? Iya Ya. sih. Ya atau bukan? Iya. Iya. Oke. Belajar biologi berarti menjalankan agama, Iya. mempelajari agama. Iya. Bukan agama. Ya. Belajar anatomi juga Ustadz berarti ya. Ya. Belajar kedokteran, Apalagi Iya. belajar ayat. Jadi belajar ayat itu ternyata luas ya, belajar agama itu luas ya. Iya. Siapa yang menjelaskan itu? Al-Quran. Quran. Allah. Nah, cuman kadang kan kita dikotomi ya. Ini belajar agama, itu non-agama. Iya, benar-benar.
Iya, iya. Jadi, belajar apapun yang ada di langit dan bumi, ya, nanti itu akan bertemu dengan namanya ayat-ayat Allah. Ketika mempelajari ayat-ayat Allah, akan diantarkan kemana sebenarnya? Ke Keimanan. kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu Allah sendiri. Hmm. Ya. Terus, ayat kelima. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan pada pergantian malam dan siang. Terus habis itu dijelaskan lagi. Wa ma anzalallah minas sama, dan apa yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air itu, air hujan, dihidupkannya bumi setelah mati, berarti setelah kering, pada perkisaran angin, terdapat apa? Ayat-ayat. Ayatul liqaumi Tanda-tanda. yaqilun. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi Kebesaran. kaum yang Berpikir. yaqilun, yang berakal. Akal. Berarti supaya faham tentang ayat-ayat ini harus berapa? Berakal. Berakal. Akal. Iya. Berakal artinya berpikir. Berpikir. Berarti Al-Quran mendorong kita untuk apa? Berpikir. 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 Berarti beragama itu harus Harus Berpikir. berpikir. Kalau kita menerima agama hanya dengan doktrin, levelnya akan berbeda nggak? Orang Beda. yang belajar agama dengan yakin, dengan ilmu, dengan berpikir. Iya. Beda. Ya, makanya perhatikan orang-orang yang menjadi Islam karena dia proses pencarian, dia berpikir dengan ilmunya, dengan kapasitasnya dia. Level imannya dibandingkan secara rata-rata ya. Orang yang lahir dari orang tua Islam akan berbeda nggak? Ya, berbeda. Beda. Ya, akan berbeda. Jadi proses berpikir itu menjadi hal yang penting. Ya. Berarti orang Islam harusnya banyak belajar tentang sains. Iya. Ya, untuk membantu. Ya. Pergantian malam, pergantian siang. Makanya kalau perhatikan, orang-orang dulu kan seringkali menatap pada langit ya. Iya. Lihat bapak-bapak kita, mbah-mbah kita gitu ya. Malam hari itu keluar melihat bintang. Betul nggak? Iya, betul. Memperhatikan bintang, memperhatikan bulan, melihat ke langit. Kalau sekarang banyak melihat kemana? HP. Ke handphone. Akhirnya lupa merenung, lupa berpikir kan? Iya. Iya. Ya. Oke. Berikutnya ayat ke-6. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Ya. Tatsluha alaik, yang kami bacakan kepadamu bil haq, dengan benar. Berarti yang dibacakan ayat-ayat sebelumnya itu tentang apa sih sebenarnya? Ayat-ayat Allah itu tentang apa? Siang dan malam, langit dan bumi. Kalau Penciptaan kita Allah. kadang-kadang kan berpikir gini, Ya. yang namanya ayat itu isinya itu pasti perintah dan larangan. Iya. Iya. Perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah bersedekah, perintah zakat, kan gitu kan? Iya. Itu agama. Kita hanya berpikir itu agama. Tapi ketika membaca Quran, mana yang agama? Sedikit. Semua maksudnya. Semua penciptaan Semua. Allah. Ayat-ayat Allah. Langit dan bumi, ayat. Iya. Itu Quran. Ya kan? Iya. Siang dan malam, ayat. Ayat. Diri kita, Ayat. ayat. Diri kita itu kan bisa sakit, bisa sembuh, bisa Iya. sehat. Itu Iya. ayat. Kadang marah, kadang sabar, kadang kesel, kadang bahagia, kadang sedih. Ayat bukan? Iya. Iya.
Oke, ada orang baik, ada orang jahat. Ayat, Iya. Ayat. Iya, ayat. ayat. Ada sosok Nabi Ibrahim, ada sosok Nabi Musa. Ayat bukan? Ayat. 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 Sosok Firaun. Ayat. Ayat juga. Ayat Ayat. juga. Pada diri manusia tuh. Iya, ayat juga. Iya, Ngelihat Iran, ngelihat Israel. Ayat bukan? iya, ayat. Iya, ayat. Bagaimana keserakahan, bagaimana keteguhan. Ayat bukan? Ayat. 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 Ya. Kadang kita kelepasan. Ayat bukan? Iya, Ayat. ayat. Oke. Jadi ternyata ayat-ayat Allah, Allah mengatakan, tilka ayatullahi tatluha alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Jadi baca Quran, paradigma kita langsung dirubah ya. Iya, Ustaz. Terus Allah mengatakan ini nih. Fabi ayyi hadithin ba'dallah. Fabi ayyi hadithin. Maka dengan mana lagi, dengan perkataan mana lagi sesudah Allah wa ayatihi. Setelah Allah membacakan ayat-ayatnya itu tadi. Kalau Allah sudah membacakan, terus nggak percaya, keterlaluan nggak sih sebenarnya? Iya, Ustaz. Iya, kebangetan. Bangetan. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya, maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman. Itu kata-kata Allah langsung. Tapi mereka nggak mau beriman. Setelah Allah dan ayat-ayatnya. Berarti yang memperkenalkan ayat itu berarti siapa sih sebenarnya? Allah. Allah. Ayat-ayatnya ada bersama kita nggak? Iya, Ada. Bersama kita ya. Iya. Termasuk diri kita ya. Iya. Dulu pernah muda, benar. Iya. sekarang pernah tua. Itu ayat. Ya, kalau dulu kuat, sekarang sering masuk angin, ayat bukan? Ayat juga. Ayat. Ayat. Ya, oke. Nah, ini penting sekarang. Wailul likulli affakin athim. Celakalah bagi orang-orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa. Kira-kira apa hubungannya dengan bagian sebelumnya ya, ayat ini ya? Mendustakan Celakalah ayat bagi orang-orang yang Allah. banyak berdusta, lagi banyak berdosa. Siapa yang banyak berdusta dan lagi banyak dosa ini? Yang melanggar ayat-ayat Allah, yang menampilkan. Ya, betul. Yang melanggar bagian-bagian sebelumnya itu. Yang nggak mau berpikir, yang nggak melihat ayat, nggak memperhatikan. Oh, sudah ada kok di depan kita. Ayatnya ada, tapi seringkali kita tidak memikirkannya. Ya. Nah, siapa itu? Dijelaskan lagi di ayat ke-8 ya. Yasma'u ayatillah. Dia mendengar ayat-ayat Allah. Tutsla alaihi thumma yusirru mustakbiran. Nah, dia mendengar ayat-ayat Allah, dibacakan atasnya, berarti atas dirinya. Thumma, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Yusirru, dia tetap mustakbiran. Dia tetap menyombongkan diri. Nah, ini penting. Nah, kita akan belajar lebih dalam kata mustakbiran. Kalau kata itu berdasarkan ayat yang Bapak Ibu sekarang pegang, mustakbiran artinya apa? Apa? Coba lihat terjemahannya. Menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Oke, nah ternyata mustakbiran itu bukan sekedar sombong. Ya,
Jadi kategori mustakbiron ini sebenarnya adalah kategori orang yang sombong dan membuat dia menolak kebenaran. Levelnya beda ya. Jadi bukan hanya sekedar sombong, tapi kesombongan itu membuat dia menolak kebenaran. Padahal orang itu tahu. Ya, oke. Mustakbiron dari asal katanya kaburo. Kaburo itu artinya besar. Lalu jadi istikbar. Jadi saya jelaskan original kata bahasa Arabnya ya. Istikbar. Istikbar itu merasa dirinya besar. Jadi merasa dirinya besar. Bukan karena memang dia besar, tapi karena ingin terlihat besar. Bisa dipahami ya sampai di situ? Iya, Iya. Ustaz. Oke. Jadi mustakbiron itu bukan sekedar sombong, tapi memaksakan diri terlihat lebih tinggi dari sebenarnya. Saya ulang lagi. Mustakbiron itu bukan sekedar sombong, tapi memaksakan diri terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jadi memang kata-kata dalam bahasa Arab itu eh, menjelaskan secara detail seperti itu. Kalau bahasa Indonesia kan terjemahannya sombong. Nah, kira-kira kalau sombong dalam kepala kita itu apa? Dalam bahasa Indonesia, Angkuh, angkuh, tinggi hati. tinggi hati. Nanti akan beda tuh dengan penjelasan ayat ini kan tadi, mustakbiron. Ya, memaksakan diri Iya. terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Contohnya apa misalnya? Pamer. Oke, pamer. Jadi sebenarnya kan menutup diri nih. Tahu dirinya lemah sebenarnya. Iya, Tapi dia meninggikan diri dari keadaan yang sebenarnya. ditutupin. Ditutupin. Oke. Jadi, ciri pertamanya adalah merasa lebih tinggi dari orang lain. Kedua, kita seperti nggak dengar kebenaran padahal kita tahu itu benar. Ya, contoh sederhananya gini. Pernah nggak kita sebenarnya eh, susah banget menerima nasihat? Iya, Ustaz. Kalau dikritik, langsung defensif. Pernah merasakan momen itu? Iya. Iya, Ustaz. Itu kita tunjukkan seperti itu karena kita kuat atau untuk menutupi diri. Untuk menutupi ya. Ya, akhirnya kita kan bertingkah dengan yang lain kan. Membenarkan Betul. diri, membesarkan diri. Padahal cuman itu lapisan di luar saja. Iya, Karena kita tahu dari yang kenyataan sebenarnya, kita belum siap menerima kebenaran itu. iya. Iya. Disitulah sebenarnya bahaya mustakbiron itu. Jadi dia bukan hanya sekedar sombong, tapi membuat kita itu menolak kebenaran. Karena kita lemah sebenarnya. Padahal kita tahu, oh iya sebenarnya saya salah ya. Tapi kan saya gengsi dong untuk menerima kebenaran. Dia siapa? Dia bukan orang siapa-siapa kok. Dia pengalamannya nggak sehebat saya. Ah, dia ngomong seperti itu cuma pengen kelihatan dia paling benar sendiri. Padahal kita tahu kita salah gitu loh. Disitulah mustakbiron itu tumbuh. Jadi sebenarnya dia sedang menjauh yang namanya menjauh dari kebenaran.
Jadi kalau dalam bahasa psikologi sekarang, superiority kompleks tuh. Dia merasa dirinya itu super, padahal dirinya lemah. Dia tahu dirinya lemah. Akhirnya apa? Susah menerima nasihat, selalu defensif, meremehkan orang lain, bahkan memutar fakta agar terlihat tetap benar. Benar. Padahal di dalam hati, dia tahu dia itu salah. Keras kepala. Ya, jadi kesombongan mustakbiron ini adalah kesombongan yang muncul untuk menutupi kekosongan diri, kelemahan diri. Itu mustakbiron. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya penuh dengan kepalsuan. Drama. Ya, karena dia tidak mau tunduk pada kebenaran. Ya, jadi hati-hati. Jangan-jangan, ini jangan-jangan, kita bukan tidak tahu yang benar, tapi kita tidak mau terlihat salah. Itu awal muasal ciri-ciri dari mustakbiron. Jadi merasa tinggi padahal sedang menjauh dari kebenaran. Nah, balik lagi ke dalam ayat ini. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Namun dia tetap menyombongkan diri. Berarti dia tahu tentang ayat-ayat itu. Iya. Bahwa dirinya kecil dibandingkan langit dan bumi. Iya. Siang dan malam. Dia hanya bagian kecil makhluk yang melewati pergantian waktu itu. Dia tahu itu semuanya. Iya. Oke. Orang-orang Quraisy tahu nggak ketika dibacakan ayat ini memang benar. Tahu. Tahu. Tapi menutup diri karena apa? Sombong. Mustakbirannya. Ego. Sombongnya apa? Sombong. Ya, untuk menutup diri mereka nanti saya jadi direndahkan, saya diremehkan. Ya, ka'allam yasma'ha. Ya. Namun mereka tetap menundukkan diri seakan-akan dia Tidak tidak mendengar. mendengarnya. Seakan-akan loh. Berarti kan mereka Iya. mendengar kebenaran. Iya. Ya, orang Yahudi mendengar kebenaran. Iya. Oke. Orang Islam sendiri mendengar kebenaran nggak? Mendengar. 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 Suruh berlaku benar, suruh berlaku jujur. Itu kebenaran bukan? Iya. Ya, tapi dia bilang hidup lagi susah. Hidup lagi susah. Ya nggak perlu jujur-jujur banget lah. Itu mustakbiron. Nanti mustakbiron ini ada hubungannya dengan Hawa tadi nanti. Ya. Orang yang menolak kebenaran karena dia pengen menunjukkan dirinya lebih tinggi dari kebenaran itu. Padahal dirinya tahu itu salah. Oke. Kemudian ayat 9. Wa idza alima min ayatina. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, syai'an takhadaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan apa? Olok-olok. Olok. Udahlah, jangan sok suci. Udahlah, jangan sok agamis. Mereka meledek Al-Quran itu. Meledek kebenaran yang muncul dari Al-Quran. Meledek juga Al-Qurannya. Mereka lah yang akan menerima azab yang muhin, menghinakan. Oke. Terus sikap kita terhadap mereka seperti apa sih sebenarnya? Berarti mereka menolak kebenaran. Berarti mereka itu kafir nggak dengan ayat-ayat?
Iya, Kafir dengan ayat-ayat Allah. Kafir. kafir. Kafir itu maknanya apa? Menutup. Menampilkan kebenaran. Ya, menutup dirinya dari kebenaran yang Dari muncul. kebenaran. Ya, berarti Iya, dia tahu terlebih dahulu. Kafir itu orang yang tahu kebenaran terlebih dahulu tuh. Jadi nggak iya, ujuk-ujuk kafir. Dia tahu kebenaran, kemudian dia menutup kebenaran itu. Muncul lagi kebenaran, ditutup. Maka dia jadi kafir. Ya. Terus sikap kita terhadap mereka apa? menasihati, mendoakan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nanti kita akan berhenti di ayat itu. Ayat 10, saya bacakan cepat saja. Di hadapan mereka, orang-orang yang menolak kebenaran itu, berarti orang kafir. Di hadapan mereka, neraka jahanam. Jelas hukumannya? Iya, jahanam. Sesat. Neraka. Tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang mereka kerjakan. Nggak ada amal-amal di dunia buat mereka. Tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung selain Allah. Nggak ada. Pelindung itu selain Allah itu nggak ada. Kalau mau minta perlindungan itu hanya kepada Allah saja. Tauhid bukan ini. Tauhid. Iya, Dan mereka iya, akan mendapatkan azab yang besar. Ya, jelas hukumannya. Terus Allah iya. mengatakan, Hada huda. Hada huda. Ini Ini adalah petunjuk petunjuk. Ini mengacu kepada apa? Al-Quran. 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 Ini adalah petunjuk cuma ini. Nggak ada yang lain. Nanti ketika engkau membaca petunjuk ini, akan diarahkan kepada petunjuk-petunjuk yang lain. Langit, bumi, itu petunjuk. Dirimu, petunjuk. Hewan, petunjuk. Hadza huda. Walladzi nakafaru bi ayati rabbihim. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, lahum azabum mirrijsin alim. Mereka akan mendapatkan azab yang berupa siksaan yang sangat pedih. Jadi ini menolak apa sebenarnya? Kebenaran. Kebenaran. Al-Quran. Kebenaran itu apa sebenarnya? Yang utama. Ayat-ayat Al-Quran. Ya, kebenaran sebenarnya adalah Allah adalah yang maha satu-satunya tuh. Jadi kebenaran-kebenaran tadi yang ditunjukkan kepada kita, langit dan bumi, itu petunjuk menuju kepada Rob, kepada pencipta. Berpikir menemukan pencipta itu sebenarnya. Jadi nggak langsung sholat lah, enggak. Tapi menemukan kebenaran yang utama terlebih dahulu. Menemukan kebenaran yang utama terlebih dahulu, kebenaran apa sebenarnya? Kebenaran bahwa Allah yang menciptakan itu semuanya. Kira-kira kalau orang mempelajari diri kita sendiri gitu ya, misalnya belajar kedokteran, dia ngafalin semua anatomi, dan setiap anatomi ternyata kompleks sekali. Satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Kalau ininya error, maka akan membuat error-error yang lain. Kalau ininya benar, maka membuat yang lain jadi benar. Ketika dia mempelajari itu semuanya, dia belajar di dunia kedokteran, dia mengatakan, nggak mungkin tubuh ini terjadi begitu saja tanpa ada yang mendesain. Semua pasti ada desainnya ini. Karena nggak mungkin ini kebetulan semuanya. Dia sampai pada titik itu kan. Ketika dia sampai ke titik itu, pasti ada yang menciptakan ini semuanya. Dia bertemu Tuhannya. Karena dia berpikir. Kalau dia akhirnya, ini pasti kebetulan lah. Maka dia menolak kebenaran itu. Jangan sombong dengan itu semuanya. Ya. Terus ayat ke-12. Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya, atas perintahnya. Jadi berlayar itu atas perintah siapa sebenarnya? Allah. Bisa Allah. berlayar di lautan. Jadi ngelihat kapal berlayar, ayat.
Iya, ayat. Iya. Ya. Agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya. Supaya mencari apa itu berarti? Karunia yang ada Rezeki. di laut. Entah minyaknya dikirim dari Timur Tengah ke Jakarta. Ada orang yang berlayar untuk mencari ikan di situ. Ayat? Ayat. Itu ayat ya. Itu sebagian karunia-Nya Allah. Dan agar kamu bersyukur. Oke, 13. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya. Kalau lagi haji, umroh, naik kapal getek atau naik pesawat? Bapak Ibu, Pesawat. 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 Kalau lagi turbulence, pernah ngalamin itu? Pernah. Iya. Gimana kalau dari perjalanan dari Jeddah ke Jakarta turbulen terus-terusan? Takut. Kita Ngeri. takut. Jadi bisa selamat itu ayat bukan? Ayat Ayat. yang menundukkan. Ya. Sungguh dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran siapa? Ayat itu tanda-tanda kebesaran. Kebesaran siapa? Besaran Allah. Allah. Kebesaran pilot atau kebesaran Allah? Allah. Allah. Kebesaran pencipta pesawat atau penciptanya yang bikin pesawat? Pencipta yang bikin pesawat. Ya. Liqaumi yatafakkarun. Benar-benar ayat bagi orang-orang yang Berpikir. 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 Oke, nah gimana caranya menghadapi orang-orang yang menolak kebenaran? Gimana cara sikap kita sekarang? Kira-kira Allah akan tuntun nggak buat kita? Iya. Sikap Akan. terhadap orang-orang kafir ini. Iya. Iya, betul. Perlu dibom atau enggak? Menolak Allah tidak? Menolak Allah. Ini kejahatan yang paling krusial. Iya. Kul, kata Allah, ayat 14. Lilladzina amanu. Katakan kepada orang-orang yang beriman. Yaufiru lilladzina la yarjuna ayyama liyajziya qawman bima kanu yaksibun. Katakanlah lilladzina amanu kepada orang-orang beriman. Yaufiru. Mereka maafkan. Mereka memaafkan. Lilladzina la yarjuna ayyam Allah. Memaafkan kepada orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Kita disuruh apa Bapak Ibu sekalian? Memaafkan. Maafkan. Memaafkan. Loh, kok memaafkan sih? Ya. Iya. Apa? Coba Allah berpikir sekarang. Karena Allah maaf pemaaf. Ya. Kenapa kita diperintahkan untuk memaafkan? Kul, katakan kepada orang-orang beriman. Maafkan. Jadi kalau tidak melakukan perintah ini, melanggar perintah Allah nggak? Iya. Iya. Melanggar. Kalau kita kan kesal dengan orang seperti ini ya. Iya. Kita ingin menang. Kita ingin dia mengakui bahwa kita benar. Tapi kenapa kita harus memaafkan? Kenapa? Karena pembalasan hanya dari Allah. Ya, pembahasan betul dari Allah. Tapi kita harus menjawab dulu, kenapa kita harus memaafkan sih? Perintah Allah. Karena Allah sesungguhnya Allah tahu. Kalau hati kita tidak dijaga, dakwah itu, ini kan dakwah kan, Iya. bisa berubah jadi pelampiasan emosi. Iya.
Betul nggak? Iya. Iya. Kita dakwah nih, ditolak sama mereka. Padahal Allah sendiri sudah berdakwah kepada mereka melalui Quran. Nabi diminta membacakan kepada mereka, mereka menolak itu. Kemudian kita Iya. menjadi bagian yang mendakwahkan itu. Lah, Allah aja ditolak sama mereka. Nabi aja ditolak sama mereka. Maka Allah tahu kalau kita masuk dalam perangkap itu, hati kita itu akan berubah dan akhirnya melampiaskan yang namanya emosi. Kita ingin orang sadar, tapi cara kita justru membuat mereka semakin menjauh. Karena ego kita yang kena kan sebenarnya. Iya, Ma. Akhirnya yang dibela ego atau Allah. Nafsunya, hawanya. Hawanya tuh udah mulai kelihatan. Hawanya. Padahal nanti di ayat 23, jangan jadikan hawa nafsumu menjadi Tuhan. Maka perhatikan dalam sirah ketika Ali bin Abi Thalib berperang, ya, dia udah kesel, dihina, dilecehkan. Ketika dia mau menebaskan pedangnya, dia mengatakan apa? Saya tidak mau melampiaskan ini karena emosinya dia. Karena bisa jadi dia melakukan itu karena dendamnya dia, marahnya dia. Bukan karena perintahnya Allah. Itu loh, kelembutannya, levelnya udah sampai di sana tuh. Kita ingin menunjukkan kebenaran. Tapi nada kita malah melukai. Bisa terjadi nggak? Iya. Bisa. Karena ketika mereka melecehkan ayat-ayat Allah, kita kan merasa juga terhina juga kan? Iya. 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 Merasa melecehkan keyakinan kita. Iya. Itu kan yang terjadi. Akhirnya Iya, apa? betul. Berikutnya yang terjadi. Perang. Jadi Kemudian, marah. ya, ketika mereka merecehkan, merendahkan kita, maka seringkali kan kita pengen merubah keadaan. Allah tahu, ketika dilecehkan, direndahkan, yang terluka adalah hati kita. Iya. Ketika hati kita terluka, maka perintahnya adalah lembutkan hati dengan memaafkan. Allah tahu. Maka perintahnya pertama kali memaafkan. Nanti kalau misalnya ada perintah berperang, bukan karena dendamnya itu. Karena itu ada perintahnya Allah. Iya. Itu loh kemurnian agama sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan kita ingin menunjukkan kebenaran. Tapi nada kita malah melukai orang lain. Bahkan Iya. sesama muslim. Iya. Dan yang lebih halus lagi adalah kita mulai merasa diri kita lebih tinggi. Yes. Iya, Ustaz. Dan di titik itu yang berbicara bukan lagi keimanan, tapi kesombongan yang dibungkus agama. Yang bisa mengubah hati manusia itu siapa? Kita atau Allah. Allah. Allah tidak meminta kita mengubah hati manusia, karena itu bukan wilayah kita kan. Iya. Iya, betul. Tugas kita apa? Sampaikan saja. Iya. Cuman kadang-kadang setelah kita menyampaikan, ditolak, egonya jadi naik kan. Iya. Iya. Dan kita pengen mengubah orang itu pada saat ini juga. Iya. Akhirnya seakan-akan kita memaksakan kebenaran itu. Iya. Yang awalnya dakwahnya lurus, akhirnya yang dibela bukan agama, yang dibela bukan Allah, tapi yang dibela adalah egonya sendiri. Ya. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran dengan jujur, dengan sabar, dengan hati yang tetap bersih. Karena, perhatikan baik-baik, hidayah itu tidak lahir dari tekanan. Perhatikan ayat-ayat sebelumnya tuh. Berpikir berarti orang itu harus tenang. Ya. Iya. Mereka harus terbuka hatinya terlebih dahulu. Berarti kalau kita tuh ngobrol sebagai teman, ya,
hati tidak akan terbuka kalau yang datang adalah kemarahan. Coba Bapak Ibu sekalian, lagi marah, nasehatin karena ego tuh. Kira-kira orang lawan kita mau menerima kebenaran itu nggak? Tidak. Tidak. Enggak. Walaupun dia tahu kita itu benar. Iya. Akhirnya kita malah mendorong orang itu menjauh dari kebenaran kan berarti. Iya. Memaafkan, perintah ayat ini. Bukan berarti menyerah. Memaafkan itu adalah cara menjaga diri. Agar kita tidak ikut tenggelam dalam emosi yang sama. Mereka diberikan nasihat, marah mereka, tersinggung mereka. Kita pun akhirnya tersinggung pula karena respon dari mereka. Ya. Karena bisa jadi orang yang hari ini menolak kebenaran, besok justru menjadi orang yang paling dekat kepada Allah. Iya. Banyak kan yang terjadi kan Ya. dalam sejarah perjalanan manusia. Ya. Contohnya misalnya gini, yang paling gampang. Sahabat Nabi. Yang menentang Nabi di awal-awal itu siapa? Dari Khalifah Umar. itu. Umar bin Khattab. Bahkan episode terakhirnya sebelum memeluk agama Islam, mau membunuh Nabi. Kebayang nggak? Ya. Beberapa jam sebelumnya, dia adalah orang yang berniat membunuh Nabi Muhammad. Ya. Iya. Tapi beberapa jam kemudian, dia adalah orang yang membela Islam, Ya. membela Nabi, Ya. berjuang di jalan Allah, mengorbankan nyawanya, menegakkan agama Islam. Ya. Mulia nggak di sisi Allah? Mulia. Iya. Mulia. Coba dulu misalnya. Kan kita nggak pernah tahu akhir perjalanan orang misalnya. Kafir kamu kan gitu kan. Ya. Nggak pantas dia mendapatkan hidayah. Neraka dia. Padahal tidak. Emang siapa yang menetapkan itu? Dapat WA Allah. group dari malaikat. Tidak. Jadi jangan pernah menjadi malaikat gadungan. Itu hak prerogatifnya Allah. Ya. Tugas kita apa tadi? Sampaikan saja. Perlu dengan emosi ya? Enggak, tidak. Nah, kalau udah Enggak. memaaf, kan gini, dakwah kan kita dipelajari surat Al-Jathiyah ini ya. Oh ternyata ujungnya itu kalau mereka menolak, kita diperintahkan maafkan. Ya. Kalau kita udah tahu ujungnya memaafkan, ketika dia menolak gitu ya, udah maafin aja deh. Maksud iya. Jadi egonya nggak ke bawah. Karena kalau enggak, kita akan menjadikan hawa kita menjadi Tuhan. Jadi pelajaran buat kita apa? Sebelum kita bicara lagi tentang kebenaran, tanya pada diri kita, apakah kita melakukan ini benar-benar karena Allah atau karena kita tidak suka ditolak? Mana kita? Karena Allah atau kita tidak suka untuk ditolak? Karena Allah. Karena Allah. Tapi seringkali yang mana? Hawa. Tidak. Karena kita tidak mau ditolak. Nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ayat 23. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan? Ya. Oke. Kira-kira sampai di situ ya. Ayat ke 14. Hendaklah mereka memaafkan orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas, karena Allah ya akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hak menghukumnya itu siapa? Allah. Dan Allah pasti akan menghukumnya. Kalau Allah pasti menghukumnya, ya udahlah itu haknya Allah. Iya. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Cukup? Pas, 6:30.
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah jazakallah khairan. Masih ada waktu saja untuk tanya jawab barangkali mungkin Ya, lebih. silakan. Silakan yang ingin memperdalam atau mungkin bertanya beberapa hal yang berkaitan dengan surat ini. Silakan Teh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saat ini maaf pikiran liar saya nih tentang pertanyaan ini. Orang kafir kan tahu kebenaran tapi dia menutup gitu. Nah, bagaimana dengan misalnya keturunannya, anak-anaknya yang memang oleh orang tuanya atau atas mereka itu ditutup-tutupi semua kebenaran sehingga mereka tidak tahu sama sekali dan dibatasi informasi segala macamnya. Ya, contoh misalnya kayak Muslim itu harus dibunuh gitu kayak gitu dah. Mereka belum sempat mencari kebenaran. Nah, itu posisi itu seperti apa ya? Apakah tetap sama seperti orang kafir, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum. Oke. Pertanyaan menarik. Kalau orang tuanya menutup, gitu ya, masyarakatnya menutup atas kebenaran itu, gimana dia ya? Tadi Iya, kata kuncinya, bagian-bagian sebelumnya, berpikir. Berarti manusia dikaruniai apa? Berpikir. akal. Akal ya. Iya, Dia harusnya berpikir. Katakanlah ini, orang yang hidup dalam lingkungan yang buruk misalnya, orang tuanya, let's say, mohon maaf, misalnya dia pelacur, dan dia hidup dalam pergaulan yang bebas di situ. Dia melihat, menyaksikan sendiri dari kecil. Ya, ketika dia beranjak dewasa dan dia bisa berpikir, dia bisa sampai pada kesimpulan, ini sebenarnya nggak benar nih, kayak gini. Bisa nggak? Iya. iya, Bisa kan? bisa. Ah, ini nggak benar. Tapi kan akhirnya, tapi saya hidup dalam lingkungan ini, akhirnya dia melakukan. Seperti orang tuanya, untuk mendapatkan uang. Tapi sampai suatu titik, dia akan berhenti ini. Kok hidup ini nggak tenang ya dengan mendapatkan seperti ini. Iya, Berarti kan kesadaran itu ada. iya, Ya. Jadi manusia itu pasti akan bertemu dengan kebenaran. Cuman problemnya adalah dia mau menegakkan kebenaran yang muncul pada dirinya atau dia menutup. Itu adalah pilihannya dia. Dan pilihan itu adalah pilihan sadar. Orang yang hidup dalam korupsi, orang tuanya korupsi, akhirnya kakeknya korupsi, bapaknya korupsi, dia juga diajarin untuk korupsi. Dia tahu nggak bahwa korupsi itu nggak benar? tahu. Dia tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Tahu. Tapi ketika dia menutup dirinya secara terus-menerus, akhirnya apa? Kebenaran itu nggak bisa masuk pada dirinya. Maka dia itu kafir atas kebenaran. Gitu. Jadi kalau misalnya, katakanlah orang Yahudi misalnya, kayaknya ngeselin banget kan? Betul nggak? Dari tingkah laku mereka. Lihat tuh, Iya, berbagai macam video. iya, Kayaknya pengen menang sendiri. Gitu ya. Pasti pada diri mereka itu tahu kebenaran. Tinggal pilihan mereka. Ya. Kayak Fir'aun, dikasih tahu, dia akan dihancurkan. Harusnya dia cari tahu dong. Ah, berarti saya salah dong. Kan gitu kan? Ya. iya, Tapi apa yang dilakukan oleh Firaun? Ya udah, bunuh aja semua bayi laki-laki. Ya. Kan udah dikasih tahu sama ahli ramalan dari negerinya mereka bahwa akan ada laki-laki yang lahir dari Bani Israel yang akan menjatuhkan dia. Gitu. Ya, jadi berpikir, orang yang berpikir akan menemukan kebenaran. Oke, cukup? Ustaz. Syukran, Ustaz.
Baik, silakan masih ada yang ingin bertanya? Saya tertarik tadi dengan ayat yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk memaafkan ya orang yang mengolok-olok agama Allah. Ini batasannya seperti apa, Sah? Karena saya pernah baca juga di ayat lain yang ada perintah untuk memerangi mereka yang menistakan agama. Ini kalau dalam hukum agama di negeri kita kan ada pasal-pasal penistaan agama ya, mungkin menjadi urusannya ranah kepolisian. Ini kalau dalam sikap kita ini apa yang harus dilakukan Pak? Tadi memaafkan, batasannya seperti apa, ataukah tadi memeranginya seperti apa yang bisa dilakukan Ustaz? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Jadi sikap kita gimana sih gitu ya? Gini, surat ini menata basicnya, menata hati terlebih dahulu. Ya, karena ini, ketika misalnya kita diperintahkan oleh Allah misalnya, maafkan mereka. Makanya pentingnya kenapa kita belajar konteksnya dulu ya. Ya, di surat yang lain nanti konteksnya bisa berbeda lagi. Ya, di dalam konteks surat ini adalah bagaimana kita itu menata hati kita. Memaafkan itu adalah langkah awal buat kita sebenarnya memproteksi hati kita terlebih dahulu. Karena kalau misalnya hati kita langsung meledak, langsung marah, langsung berbuat, maka kita nggak terkontrol lagi. Apakah Islam mengajarkan itu? Enggak. Ya, nggak tiba-tiba nih, tersinggung, takbir, bunuh mereka, Allahu Akbar. Kelihatannya kan benar kan? Ini kita membela agama. Bentar dulu. Bela agama atau membela ego? Maka memaafkan itu menurunkan ini ya, terlebih dahulu. Menjaga hati kita. Nah, nantinya ketika Allah memerintahkan kepada kita, next-nya gitu ya, perangi mereka, maka peranginya itu berbeda. Saya melakukan ini karena Allah memerintahkan saya. Iya, Kan memang bedanya agak tipis ya. betul. Ya. Misalnya berperang nih, dengan membunuh nih. Perang kan pasti membunuh. Membunuhnya dia karena Allah atau pelampiasan egonya dia. Kalau pelampiasannya karena ego, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kelihatannya beragama. Tapi yang dia bela bukan Allah, tapi yang dia bela apa? Hawanya dia. Nah, itu basicnya. Jadi, ini adalah fundamental untuk menjaga, memproteksi hati kita. Ya. Kalau hati kita sudah diproteksi, sudah dimurnikan, maka action berikutnya, koridornya itu akan lebih gampang untuk dijaga. Ketika Allah memerintahkan, misalnya perangi mereka, ada waktunya nanti. Tapi bukan dengan dendam kesumat. Gitu ya. Gitu. Jadi bukan berarti memaafkan ini gitu ya. Ya udah berarti kita nggak ngapa-ngapain mereka. Enggak. Ini kita belajar tahapan fundamentalnya bagaimana kita mengontrol Allah memproteksi hati kita terlebih dahulu. Ya. Nanti di surat yang lain beda lagi konteksnya, Bro. Ya. Masya Allah. Jadi tetap bisa juga kita melakukan, kalau di kita kan di hukum ada langsung melaporkan saja pasal-pasal penistaan agama ini dibolehkan, tidak melanggar ayat ini karena itu berbeda konteks ternyata ya Insya Allah. Ya. Karena kalau misalnya emosinya lagi meledak ketika press conference itu kayaknya kelihatan marah banget mukanya ya. Nah, itu yang sebenarnya pengen dijaga. Muslim Islam itu tidak seperti itu. Islam itu damai. Jadi eh, tetap cool tapi tegas gitu. Baik, Masya Allah. Masih ada yang ingin bertanya? Masih satu pertanyaan terakhir sebelum tutup. Boleh nyambung lagi nggak Ustadz? Ya Ya, silakan. silakan. Nah, ini dikaitkan dengan la taqdu wala jannah, artinya dalam memerangi agama Allah, itu kita tetap nggak boleh marah kayak gitu juga gitu. Melampiaskan emosi atau gimana Ustadz? Yang diperangi bukan agama Allah ya, balik dong. Oh iya, salah kebalik. Iya maksudnya yang ini apa yang bertentangan dengan agama Allah gitu. Yang diperangi yang memerangi agama Allah. Oke. Itu asalnya dari mana tuh? Hadis atau nasihat? Nasihat ya? Mm-mm. Bagus nggak nasihatnya? Bagus.
bagus ya. La tahzan itu kan juga nasihat yang bagus juga. Nah, Iya. berarti kalau kita sudah belajar Quran seperti ini, menyikapi nasihat seperti itu kan jadi akhirnya kita lebih bisa memahami ya. Betul nggak? Iya Oh, bisa. berarti nasihat ini korelasinya dengan ini. Jadi memang akhirnya ketika kita belajar Quran, maka ketika kita melihat hal yang lain ini, gitu ya, kita bisa melihat secara komprehensif. Ya, Iya. kita bisa melihat secara komprehensif, oh landasannya sebenarnya ini nih. Karena kalau enggak, gitu ya, pelajarannya buat kita sangat mendasar. Kalau misalnya kita nggak marah, nggak dendam, gitu ya, eh, itu akan lebih memurnikan hati kita. Nanti insya Allah nanti kita akan belajar ya. Nanti kalau nggak salah, minggu terakhir ya, kita akan belajar perintah kurban sebenarnya. Perintah kurban itu sebenarnya nantinya itu ada konteks sebenarnya eh, Al-Kautsar, ya surat Al-Kautsar. Waktu itu kita udah pernah belajar kalau nggak salah Mas Oles ya. Iya, Ustaz. Ya, di surat Iya udah. Al-Kautsar itu kan ada perintah wanhar, berkorban. Ya, salah satu perintah yang ada untuk berkorban di Idul Adha itu surat Al-Kautsar. Nah, konteksnya apa sebenarnya? Konteksnya itu Nabi Muhammad itu kehilangan putra. Orang lagi kesusahan. Nabi itu bersedih. Tapi diperintahkan untuk wanhar, berkorban. Ya. Bahwa konteks berkorbannya itu mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Iya, pasti itu ya. Itu kita udah belajar tentang kisahnya. Dan setiap Idul Adha pasti akan diulang kisah itu kan. Iya. Tapi apa hubungannya dengan Nabi Muhammad tuh? Kan konteksnya berbeda lagi tuh. Ketika Nabi Ibrahim, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu berbeda. Ketika Nabi Muhammad ada konteks sejarah yang berbeda juga tuh. Ya, ada asbabnya juga. Akhirnya muncul one heart itu. Ya. Nah, itu sebenarnya untuk memperbaiki apa sebenarnya? Memperbaiki kualitas diri. Nabi itu dihina dengan kehilangan putranya. Kebayang nggak orang dihina loh? Iya. Bayang. Kalau kita langsung pengen mengubah keadaan, betul nggak? Iya. Iya. Padahal sebenarnya yang terluka itu hati kita ketika dihina dan direndahkan. Iya. Ketika hati kita terluka, maka apa obatnya? Obatnya adalah wanhar, menjadi orang yang bermanfaat buat orang. Kelihatannya kan tidak terkoneksikan. Iya. Tapi Iya bisa. nasihat Allah dalam Al-Quran itu dahsyat. Ketika engkau direndahkan, ketika engkau direcehkan, kita kan pengen membalas dan mengubah keadaan. Pengen menunjukkan diri kita benar. Enggak, yang terluka adalah hatimu. Ketika hatimu yang terluka, perbaiki kualitas dirimu terlebih dahulu. Dengan berkorban. Dengan menjadi manfaat buat orang. Sehingga apa? Kalau kita melakukan itu, orang akan melihat Islam, memang agama ini luar biasa, sehingga bisa menjadikan orang-orang Muslim itu kualitasnya luar biasa ya. Iya. Dakwah melalui sikap, dakwah melalui perbuatan yang bisa dilihat dengan orang. Gitu. Cukup ya? Syukur Ustaz. Cukup. Baik, Ya, barakallah, jazakallah khairan. ya. Supaya bisa Salah ini, olahraga habis ini ya. baik. Iya. Salah ini inspirasi yang luar biasa ya. Bagaimana tadi Al-Quran sudah memperbaiki sikap kita ya dalam menghadapi orang yang mengolok-olok agama pun, yang didahulukan adalah sikap untuk memaafkan, untuk menata hati dulu saja ya. Bahwa setelah itu melanjutkan dengan tindakan-tindakan hukum itu adalah dibolehkan karena memang ada aturannya di negeri ini, ada aturannya juga, misalkan melaporkan ke kepolisian, tapi tetap hati kita harus dijaga karena itulah sikap mulia sebagai orang Islam. Insya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan kita makin tersadarkan betapa mengikuti hawa nafsu ini menjadi ciri orang-orang yang mempertuhankan sesungguhnya, dan orang-orang yang
tidak mengikuti hawa nafsu adalah orang-orang yang Allah akan jaga hatinya, Allah akan bukakan pintu hidayah untuknya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur masih pagi ini mendapatkan inspirasi bersama guru kita Ustaz Khairul Alam. Dan jangan lupakan alhamdulillah di hari ini ada kajian perdana bersama MKI Hong Kong, Ustaz. Jadi ada MKI Hong Kong sudah membuat sebuah kelompok juga komunitas kajian bersama para ekspat, para diaspora di Hong Kong. Dan insya Allah siang ini jam 2 dan mungkin nanti kalau ada kesempatan Ustaz nanti kami undang juga ya. Mungkin dijadwalkan untuk juga mengisi kajian bersama jamaah-jamaah di Hong Kong dan juga disiarkan juga silakan yang ingin juga bergabung dengan kajian di Hong Kong jam 2 waktu Indonesia, dan kalau di Hong Kong jam 3 sore ya. Dan insya Allah ini akan dibersamai untuk kajian pertama ini isi oleh Ustaz Dodi Al-Jambari. Mudah-mudahan dengan tema sama tentang keluarga Al-Quran. Jadi ini kita akan membahas sama-sama tentang Al-Quran Al-Karim. Dan itulah dan petunjuk bagi kita semua. Baik, alhamdulillah, syukurlah sekali lagi mari kita bersyukur atas semua nikmat Allah dan jazakallah khairan katsira Ustaz Khairul Alam. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.